البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih di dalam kitab shalah bab sholatul jamaah wal imamah, tentang salat berjamaah, demikian juga tentang permasalahan imam sebagai imam. Disebutkan pada pertemuan terlewat tentang wajibnya sholat berjamaah untuk laki-laki. Demikian juga untuk melakukan di dalam masjid. Walaupun sebagian mengatakan boleh sholat berjamaah walaupun di rumah. Kami yang rajih adalah di masjid. Demikian juga seseorang yang sholat di dalam masjid tapi dia di belakang sendiri, padahal tidak ada shaf, disebutkan adalah makruh. Dan ini menyelisih sunnah. Hendaknya dia bagaimana maju sampai melengkapi shaf yang di depan itu. Tetapi hukumnya makruh disebutkan. Kemudian juga disebutkan tidak sah kalau dia itu sholat di rumahnya, atau mungkin sholat di hanut, disebutkan yang di toko dia, situ sholat, ya seperti tidak boleh. Demikian di depan rumah dia umpamanya, kalau dia mengetahui seperti Masjidil Haram itu, ya ini terus sampai belakang, sampai di depan toko-toko itu sholat. Tetapi kalau shafnya belum sampai dia, ya tidak boleh. Harus dia maju dulu, ya baru mungkin kalau yang di belakang mungkin di jalan dan sebagainya. Maka ini boleh. Jadi hendaknya untuk dia melengkapi dulu sampai ke depan. Ini demikian. Kemudian berikutnya juga seseorang kalau dia imamnya dalam keadaan duduk karena sakit, untuk dia sholatnya duduk juga. Ya, disukai untuk duduk dan boleh untuk berdiri. Kemudian berikutnya hadis nomor 396. Masih ini disebutkan tentang seseorang dia itu mengimami. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini muttafaqun alaih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza amma ahadukum," apabila salah seorang kalian mengimami annas manusia, fal yukhaffif, maka hendaknya apa? Diringankan. Fa inna fihim, sesungguhnya di dalam shaf itu, ini yang sholat itu, as-shaghir ada anak kecil, al-kabir wal kabir ada orang yang sudah tua, wa dhaif ada orang yang lemah, wa dzal hajah demikian juga ada orang yang mempunyai keperluan. Fa idza shalla wahdahu, kalau dia sholat sendirian, fal yusalli kaifa syaa, maka hendaknya sholat apapun yang dia kehendaki, terserah mau panjang dan sebagainya, terserah. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sudah lewat pembahasan tentang permasalahan ini. Makna takhfif itu adalah sesuai dengan apa yang biasa padanya Nabi SAW, bukan pada syahwat manusia. Demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Seperti Nabi, beliau membaca ketika sholat Isya, memang di situ lebih aman kita membaca sebagaimana sunnahnya. Surat Al-A'la, surat Al-Alaq, kemudian Walail, Asy-Syams, demikian. Kemudian kalau sholat subuh ini panjang, seperti mungkin membaca surat Yusuf, disebutkan as-Saffat sebagiannya dari surat Yusuf itu. Kalau surat Maghrib, Nabi membaca Al-Mursalat, belum membacanya. Ini demikian. Ini telah lewat pembahasan tentang permasalahan ini. Kemudian berikutnya hadis nomor 397 tentang siapa yang berhak untuk menjadi imam. Ya, terjadi perselisihan, sebagian mengatakan yang paling banyak hafalannya, sebagian mengatakan yang paling faqih, yang paling mengetahui agama. Wa Amr bin Salamah, dari Amr bin Salamah. Hadis ini hadis yang sahih oleh Imam Bukhari. Qala, beliau mengatakan, qala abi, berkata bapakku, ji'tukum min indi Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Aku datang kepada kalian di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza hadaratis shalah, apabila hadir waktu salat. Ini apabila hadarati, yakni ketika hadir waktu salat, fal yu'adzin ahadukum, maka adzanlah salah seorang kalian. Telah lewat tentang pembahasan adzan.
Wal ya ummakum aktsarukum Qur'ana, dan mengimami kalian yang paling banyak Al-Qur'annya, yang paling hafal, yang paling banyak hafalannya Al-Qur'an. Qala, kemudian berkata di sini, fanadaru malam yakun ahadun aktsaru Qur'anan minni. Ya, maka mereka para sahabat melihat, maka tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalannya dariku. Faqaddamuni, maka mereka mendahulukan aku. Ya, Amr bin Salamah. Demikian disebutkan. Mereka mendahulukan aku. Wa ana ibnu Siti au sab'i sinin, dan aku waktu itu masih berumur 6 tahun atau 7 tahun. Masih 6 tahun atau 7 tahun ini sahabat ini. Masih kecil dia. Ya, masih kecil. Ternyata apa? Dia lebih didahulukan karena paling banyak hafalannya. Dan biasanya umur seperti ini tamyiz saja, umur tamyiz. Mumayyiz. Karena kalau belum mumayyiz, disebutkan para ulama, salat tidak sah. Telah lewat pembahasan kita di dalam apa? Syarat sah salat, di situ dia sudah tamyiz, sudah mumayyiz, sudah 6 tahun, 7 tahun. Seperti itu, sudah bisa membedakan ini kuda dan ini mungkin sapi dan misalnya. Ya, seperti ini. Ini beliau umurnya 6 tahun atau 7 tahun. Ternyata didahulukan untuk menjadi imam masih kecil. Rawal Bukhari wa Abu Dawud wa Nasai. Semua Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Bukhari dan Imam Nasai. Demikian. Demikian juga hadis berikutnya, hadis nomor 398, wan Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah ta'ala. Mengimami suatu kaum itu adalah orang yang paling bisa membaca, yakni yang paling hafal dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanu fil qira'ah sawa, kalau mereka dalam hal bacaannya sama, fa'lamuhum bisunnah, yang paling mengetahui tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnah sawa, kalau mereka dalam hal sunnah sama, fa'aqdamuhum hijratan, lebih dulu hijrah. Lebih dulu masuk Islam, ya demikian. Kalau mungkin sekarang lebih dulu, ya ini masuk Islam, lebih tua, mengenal sunnah mungkin semisal itu. Baikkan fil hijrah sama, kalau mereka dalam hal hijrah itu sama, fa'aqdamuhum silman, yang lebih dulu masuk Islam. Kalau tadi lebih dulu hijrah, kemudian setelah itu kalau sama-sama hijrahnya sama, ya lebih dulu masuk Islam. Wa fi riwayatin sinnan, yang lebih tua, ya paling tua, yang lebih tua. Wala ya'ummanna ar-rajula, jangan seorang laki-laki mengimami orang lain, laki-laki yang lain, fi sultanihi, di kekuasaan dia. Ya, orang ini orang tamu saja, dia tamu saja. Ternyata dia tiba-tiba jadi imam. Ya, di kampung itu umpamanya. Seperti itu. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi ila bi'idnihi. Jangan duduk di rumahnya, di rumah seseorang itu ala takrimatihi. Sebutkan takrimah. Wal Imam Nawawi, qala ulama, berkata para ulama, at-takrimah al-firas, yakni firas, lantai, karpet, wanawi dan semisalnya. Mimma yubsat li sahibil manzil wa yakhussu bihi, yang dibentangkan untuk yang punya rumah dan khusus untuk orang tersebut, yakni karpet yang dimiliki atau tempat duduknya. Jangan duduk di rumah seseorang, di alas yang dia punya itu illa bidnihi, kecuali dengan izinnya. Jangan kemudian seorang masuk dalam rumah seorang itu duduk kecuali dengan izin pemiliknya. Rawahu Muslim. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim. Maka di sini disebutkan beberapa permasalahan al-haqqu bil imamah, siapa yang paling pantas untuk menjadi imam. Sebagian berpendapat yang paling afqah, taqdimu al-afqah, didahulukan yang lebih faqih, yang lebih pandai dalam hal agama. Pendapat Atha, Imam Malik dan sebagainya. Wa Syafi'i. Kenapa alasannya? Karena kadang-kadang dia, kalau dia cuma hafal Al-Quran saja, tidak mengetahui hukum-hukum sujud sahwi dan sebagainya umpamanya, atau bacaannya dan sebagainya, maka dia tidak tahu apa yang dilakukan, kan demikian. Bagaimana rukuk, sujud dan sebagainya yang benar, tumakninah dan semisalnya, atau bacaannya, demikian. Sebagian mengatakan, dan itu yang benar adalah yang dia itu apa? Paling banyak hafalannya. Sebagaimana dohir hadis tadi, ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum Qur'anan, yang paling banyak menghafal Al-Qur'an. Ini lebih tepat Allah alam. Walaupun disebutkan juga untuk hendaknya apa? Untuk orang yang dia itu hafal Al-Qur'an ini, yajibu 'alal qari' ayat ta'allama ahkam as-shalah, untuk dia mempelajari bagaimana hukum-hukum salat, kan gitu.
Dia memang mungkin hafal Al-Quran, tapi hendaknya juga mengetahui hukum-hukum sholat yang wajib, yang rukun, yang sunnah. Ya, demikian juga mungkin kalau dia lupa dan semisalnya. Selesai permasalahan ini. Ya, ini yang paling banyak menghafal Al-Quran dengan mengetahui fikihnya. Kemudian permasalahan berikutnya, bagaimana anak kecil menjadi imam? Boleh. Ya, yang dia itu belum balik boleh. Sebagaimana hadis tadi. Demikian juga budak boleh menjadi imam. Kemudian bagaimana kalau di situ sudah ada al-imam ar-ratib yang biasa mengimami di masjid tersebut, ya, umpamanya di Masjid Al-Qadar ya umpamanya, atau di Masjid Raya misalnya, di situ kan ada imamnya. Waqad taqaddama ahadun falahu ta'khiruh. Ya, kemudian ternyata mungkin berhalangan, ada seorang yang maju. Apakah boleh untuk mundur? Ya, boleh. Sebagaimana kisah yang dialami oleh Abu Bakar ya, waktu itu. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian jadi makmum. Demikian. Ini mundur, mundur, kemudian imam yang ratib itu menjadi imam. Boleh. Kemudian berikutnya hadis nomor 399. Bagaimana perempuan sekarang menjadi imam? Hadis ini dhaif jiddan, ya, lemah sekali. Di situ ada Abdullah bin Muhammad Al-Adawi, matruk. Ya, matruk itu ditolak, hadisnya ditolak. Demikian juga Ali bin Zaid bin Jud'an, dhaif, lemah. Di sini dhaif jiddan, lemah sekali. Wa Ibnu Majah min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Semua oleh Imam Ibnu Majah dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la ya'umanna imra'atun rajulan. Jangan mengimami seorang perempuan itu seorang laki-laki. Jangan perempuan mengimami laki-laki. Wala arabi muhajiron. Demikian juga orang pedalaman mengimami orang yang hijrah. Wala fajirun mu'minan. Demikian juga orang yang suka bermaksiat mengimami seorang yang beriman. Wa isnadu wahin. Isnadnya adalah wahin, lemah sekali. Tapi sengaja Ibnu Hajar menyebutkan hadisnya adalah lemah sekali. Untuk apa? Untuk kita mempelajari permasalahan ini. Lalu bagaimana hukum perempuan yang mengimami laki-laki? Fala yasih, tidak sah. Soalnya Ibnu Qudamah di Al-Mughni. Tidak sah. Walaupun hadis ini adalah dhaif, ya. Dan itu tidak sahnya baik surat wajib ataupun surat sunnah. Ini adalah ucapannya para ulama, amatul fuqaha. Secara umum dari para ulama ahli fikih. Ya, demikian. Tidak sah salatnya. Cukup hadis di situ, ya. Hadis Bukhari Allah Ta'ala dari hadisnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa itu? Hadis yang masyhur. La yuflih qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak beruntung suatu kaum yang mengurusi perkara mereka itu perempuan. Kalau perempuan menjadi pemimpin, tidak beruntung kaum tersebut. Cukup berarti. Menjadi imam juga tidak boleh haram berarti. Ini cukup. Ya, oleh karena itu tidak sah. Bagaimana kalau dia mengimami anaknya yang masih kecil, ya umpamanya, ya anaknya cuma bermain belajar saja, ya belajar saja, ya dia cuma mengajari saja. Tidak boleh dia mengimami anaknya umpamanya sudah 14 tahun, 15 tahun, tidak boleh mengimami. Demikian. Mungkin mengajari anaknya saja, kan demikian. Atau anaknya suruh mengimami saja. Kalau dia sudah 10 tahun menjadi imam saja. Ya karena sudah kita sebutkan tidak sah perempuan menjadi imam. Ya. Untuk menjadi imam tidak sah. Hadis tadi kita sebutkan. Karena ada pertanyaan seperti itu, ya ini bagaimana kalau dia mengimami untuk anaknya? Jangan. Ini bukan tidak sah. Kecuali dia mengajari laki-laki ini, ya, mengajari. Kemudian berikutnya Imamatul Arabi, ya, seorang pedalaman mengimami, boleh. Seperti ini tidak boleh. Dan Arabi itu adalah orang yang dia itu apa? Man lam yuhajir ilal amsar min ahlil badiyah, orang pedalaman yang belum pernah untuk kemudian pergi ke negeri, ke kota. Bagaimana imamnya? Orang kafir tidak boleh. Orang kafir tidak boleh menjadi imam. Jelas, tidak sah salatnya kan. Bagaimana orang fasik, orang ahli maksiat menjadi imam? Boleh. Boleh saja, tapi hendaknya mencari yang lainnya. Tapi kalau dia menjadi imam boleh. Disebutkan oleh para ulama, dulu ada pemimpin yang dia itu aimatul jawur, suka bermaksiat dan sebagainya. Dolim boleh. Sah salat di belakangnya. Ya, bagaimana di situ ada Hajjaj bin Yusuf dan sebagainya. Allah Ustaz.
Bagaimana sholat di belakang orang mastur hal, tidak diketahui keadaannya dia ini, apakah kuburi atau apa, kan demikian. Dukun dan sebagainya, bagaimana ini? Kalau dukun jangan, benar-benar dukun jangan, ya, karena dia sudah kafir. Bagaimana kalau mastur hal tidak diketahui? Boleh, ya, boleh. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya juzul lirajul ayyusalli shalawatil khams, boleh seorang untuk sholat, ya, sholat 5 waktu, wal jum'ah, demikian juga sholat jum'ah, wa ghairu dzalik, dan selainnya, khalfa man lam ya'lam minhu bid'ah wala fisqan. Tidak diketahui imamnya itu apakah dia itu ahlu bid'ah atau tidak. Demikian juga orang fasik atau tidak. Bi ittifaqi a'immah al-arba'ah. Sepakat imam yang 4 itu semua boleh, ya. Insyaallah di sini subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.